Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari Indramayu 6 kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tugas, yaitu tokoh panutan Jawa Barat. Sebelum masuk pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya dari Indramayu 6 kelompok 2. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri sebagai ketua kelompok, Himawan Andrian Satria Putra dengan NDH 11, Irma Dwi Jayanti dengan NDH 17, Julaihah dengan NDH 20, Nur Komariah dengan NDH 24, Sarah Sukma Kladia dengan NDH 31. Tokoh panutan kami sebagai seorang ASN di Jawa Barat yaitu Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Muhammad Ridwan Kamil atau yang biasa kita sapa dengan panggilan Kang Emil lahir di Bandung tanggal 4 Oktober tahun 1971. Beliau juga aktif bermedia sosial Instagram dengan akun @ridwankamil. Berikut riwayat pendidikan dan juga karir dari Bapak Ridwan Kamil. Penghargaan yang telah dicapai oleh Ridwan Kamil diantaranya BCA Asia Top 10 Architecture Business Award, Pikiran Rakyat Award 2012 untuk Tokoh Muda Kreatif, International Young Design Entrepreneur of the Year British Council Indonesia, Google Chrome Web Heroes untuk Indonesia Berkebun, Urban Leadership Award dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, dan juga Gubernur Entrepreneur Award 2019. Pak Ridwan Kamil memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Sebagai seorang ASN Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil menanamkan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan. Berorientasi pelayanan. Sebagai seorang gubernur, Ridwan Kamil seringkali berbaur dengan ramah, cekatan, dan solutif dengan masyarakat Jawa Barat untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau juga membuat platform Pikobar sebagai wadah informasi perkembangan COVID-19 di Jawa Barat. Pasca COVID-19, beliau berjanji akan meningkatkan pelayanan kesehatan dengan membangun serta memperbaiki infrastruktur rumah sakit. Selanjutnya, terdapat aplikasi Jabar Quick Response untuk memfasilitasi keluhan dan aduan masyarakat dan juga aplikasi Jabar e-Samsat untuk membayar pajak secara online tanpa mengantri. Bapak Ridwan Kamil juga kerap kali menjawab pertanyaan atau kritikan dari warga melalui media sosial. Akuntabel. Panduan perilakunya, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, berintegritas, dedikasi, dan cermat. Dalam melaksanakan tugas dan jabatan, menggunakan dan memanfaatkan kekayaan dan barang milik negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Dalam bekerja, jabatan tidak disalahgunakan. Hal ini berkaitan langsung dengan Bapak Ridwan Kamil selama menjabat. Selama masa kepemimpinan Ridwan Kamil, pemerintah provinsi mendapatkan anugerah dan penghargaan dari BPK sebagai wajar tanpa pengecualian, yakni laporan keuangan yang bebas dari keraguan, ketidakjujuran, dan informasi yang tertera lengkap. Hal tersebut sebagai wujud akuntabel dari seorang gubernur dalam memimpin daerahnya. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil setiap tahunnya membuat laporan harta kekayaan pejabat negara LKHPN secara rutin kepada pihak KPK. Kompeten, panduan perilakunya terus melakukan inovasi dan terobosan terbaru untuk menjawab tantangan perubahan, senantiasa meningkatkan kompetensi diri, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, Bapak Ridwan Kamil di Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinannya mendapatkan prestasi birokrasi tingkat A yang pada sebelumnya berada di posisi 200 menjadi peringkat 1, serta berdasarkan penilaian birokrasi pemerintah Jawa Barat mendapatkan predikat A. Yang kedua, menerima penghargaan Visionary Leader in Investment Development dari CNCB Indonesian Award 2021. Penghargaan tersebut untuk pemimpin yang dinilai mampu melakukan kepemimpinan yang inovatif, produktif untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui tata kelola yang baik. Yang ketiga, menerima penghargaan sebagai Public Leaders 2022 yang diberikan oleh Berita Satu Holding untuk pemimpin yang dinilai kompeten dalam pembangunan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Core value yang keempat adalah harmonis.
Indikator sikap dan perilakunya adalah dengan menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Yang kedua yaitu suka menolong orang lain, kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sikap yang ditunjukkan Kang Emil adalah dengan menghargai perbedaan suku, ras, dan golongan melalui program kerjasama dengan Bank BJB untuk membuka kredit tanpa bunga dan agunan bagi masyarakat miskin di seluruh Jawa Barat. Kemudian, sikap menolong orang lain ditunjukkan dengan mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Value yang kelima adalah loyal. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan Kang Emil yaitu pada saat beliau mendapatkan kabar duka tentang kecelakaan anaknya, Kang Emil masih tetap bekerja menyelesaikan agenda kunjungan kerjanya di Inggris. Hal ini menunjukkan Kang Emil sangat berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sikap lain yang ditunjukkan yaitu menggunakan peci dan sarung sebagai identitas yang melekat dengan nasionalisme karena peci dan sarung merupakan simbol nasionalisme Indonesia sejak dahulu kala. Adaptif, artinya kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Ada beberapa core value adaptif, di antaranya cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Kang Ridwan Kamil sudah mencontohkan core value tersebut, di antaranya beliau aktif bermedia sosial untuk berinteraksi dengan warga Jabar. Beliau juga memperkenalkan teknologi untuk menghasilkan peningkatan produksi peternakan. Ada banyak sekali sebenarnya perilaku adaptif yang sudah beliau terapkan. Nah, sebagai ASN, kita juga perlu mencontoh perilaku tersebut. Di antaranya, kita harus paham dan cerdas dalam menjalankan literasi digital. Kita juga harus memiliki sikap terbuka dan mau belajar hal-hal baru. Kita juga diharapkan dapat menyesuaikan dengan lingkungan agar kita bisa terus berinovasi dan memajukan unit kerja atau instansi tempat kita bekerja. Yang terakhir, kolaboratif, artinya kami membangun kerjasama yang sinergi. Kolaboratif ini memiliki beberapa core value, di antaranya memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Berikut adalah beberapa contoh kerjasama yang sudah dilakukan oleh Ridwan Kamil untuk memajukan Pemprov Jabar. Beliau tidak hanya berkolaborasi sesama pemerintah saja, tapi juga berkolaborasi dengan kementerian maupun pihak swasta. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita bisa aplikasikan sebagai ASN. Di antaranya, kita harus bisa atau mampu bekerja sama dengan lintas sektor, tidak hanya dengan satu profesi, tapi juga dengan profesi lain. Kemudian, kita harus pandai membaca peluang, supaya kita dapat memajukan instansi atau unit tempat kita bekerja. Kemudian, dalam bekerja sama, kita harus mengutamakan win-win solution agar tujuan bersama dapat tercapai. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.